saudaraku? Doa seperti apa yang menyentuh surga? Doa yang menarik perhatian surga. Pernah kebayang nggak ya saudara? Dalam sehari saja berapa orang berdoa? 7,8 miliar orang. Berapa orang berdoa dalam sehari? Apa sih yang membuat doa saudara spesial sampai itu menarik Tuhan? Kalau semua orang berdoa. Dan by the way Pak, emangnya hanya kita saja yang berteriak Tuhan tolong? Emangnya hanya kita? 7,8 miliar orang. Kebayang nggak saudara? Apa yang membuat doa kita itu menarik perhatiannya Tuhan? Dengar ini baik-baik saudara. Pada saat yang lain, satu kali berdoa tidak dijawab dan menyerah, engkau berdoa terus sampai doamu dijawab. Push, pray until something happen. Doa yang menarik perhatian surga adalah doa yang persisten. Saya kasih satu kisah ya saudara, kita buka ya. Kita lihat di dalam Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai 8. Ini kisah yang sangat menarik Pak. Saya bacakan ayat pertama, garis bawahi apa yang saya katakan ini ya saudaraku. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus saat ini kepada saudara di tempat ini untuk menegaskan. Menegaskan apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa tidak jemu-jemu. Jangan jemu-jemu berdoa. Doa persisten, doa yang gigih, doa yang pantang menyerah. Saya lanjutkan ya saudara. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi hakimnya ini udah gak takut Tuhan, gak takut manusia gitu. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, lihat ini sudah, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi ternyata saudara, gara-gara janda ini persisten, ini kita nggak bicara Tuhan ya saudaraku, ini sisi negatifnya gitu. Tuhan sedang pengen ngomong, Tuhan kepengen menegaskan, lihat, ini loh caranya. Bahkan seorang hakim yang gak takut Tuhan pun, hakim yang gak takut manusia pun, ketika janda ini persisten, hakim ini mendengar permintaan dari janda ini. Lalu masuk saudara ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Kenapa kita tidak jemu-jemu berdoa? Masalahnya banyak orang Kristen, doa sekali gak dijawab, bye-bye. Ngomongnya udah doa kok, tapi itu firman gak benar tuh. Pak pendeta ngomongnya gak benar, gak terjadi kok. Saya ingin tanya kepada saudara ya, ini pertanyaan yang sederhana actually, tapi jadi cerdas cermat Alkitab nih. Berapa kali Elia berdoa sampai api turun dari langit? Ayo. Berapa kali saudara? Berapa kali? 1 kali. Nah, luar biasa nih. 1 kali Elia berdoa, 1 kali api turun dari langit. By the way, ini Elia yang sama ya Pak? Elianya gak diganti. Ini Nabi benar-benar diurapi luar biasa. Saya tanya lagi nih, sama-sama Elianya, berapa kali dia berdoa sampai hujan turun dari langit? 7 kali. You never know doamu yang mana sampai di titik itu Tuhan jawab engkau. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan jemu-jemu berdoa.